Shalom Bapak Ibu. Kali ini adalah seri yang terakhir dari seri Roh Kudus, yaitu yang volume 10 Bapak Ibu ya. Judulnya adalah Peran Roh Kudus Menjelang Kedatangan Kristus. Jadi ini yang terakhir. Untuk berikutnya saya akan mencoba untuk membahas seri eskatologi yang terdiri dari 26 episode Bapak Ibu ya. Ya, karena panjangnya episode ini maka akan saya bagi di dua akun TikTok saya. Yang satu yang seri ganjil akan saya bahas di sini di akun TikTok ini, dan yang seri genap akan saya bahas di akun TikTok saya satunya, yaitu di Dwipayana 2 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sejarah tidak bergerak tanpa arah. Ia sedang menuju ke satu titik Bapak Ibu, kedatangan Kristus di dalam kemuliaannya. Dan di antara sudah dan belum itu, Roh Kudus bekerja tanpa henti Bapak Ibu. Jika Kristus adalah penggenap keselamatan, maka Roh Kudus adalah penggenap persiapan Bapak Ibu. Roh Kudus menahan dan menginsyapkan dunia. Alkitab berbicara tentang kuasa yang menahan kejahatan sampai waktunya. Sepanjang zaman, Roh Kudus bekerja menginsyapkan dosa, menahan kehancuran total, dan menggerakkan hati kepada pertobatan. Dunia mungkin terlihat semakin gelap ya, tetapi fakta bahwa masih ada pertobatan, masih ada gereja yang setia, masih ada hati yang lapar akan Tuhan, itu karena Roh belum berhenti bekerja. Ia bukan hanya bekerja di gereja, ia bekerja di tengah dunia, Bapak Ibu. Roh Kudus mempersiapkan mempelai-mempelai, Bapak Ibu. Gambaran gereja di dalam Alkitab adalah mempelai, dan Roh Kudus bekerja seperti sahabat mempelai pria, mempersiapkan hati gereja untuk sebuah perjumpaan. Bagaimana ia mempersiapkan? Dengan memurnikan karakter, mengejar kesetiaan, membentuk kekudusan, dan menegur kompromi. Ini kedatangan Kristus itu bukan hanya peristiwa kosmis, ia adalah perjumpaan kasih Bapak Ibu. Dan Roh Kudus mempersiapkan mempelai supaya tidak tertidur. Ini satu hal yang tidak boleh dilupakan. Roh Kudus memberi ketekunan di tengah tekanan. Ini menjelang akhir, Alkitab berbicara tentang penyesatan, tekanan, penganiayaan, cinta yang menjadi dingin. Tanpa Roh Kudus, iman akan rapuh, tetapi Roh memberi ketekunan saat dunia goyah, keberanian saat tekanan datang, dan damai saat ketakutan meluas. Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa untuk mukjizat Bapak Ibu, ia memberi kuasa untuk bertahan. Dan kadang bertahan di dalam kebenaran itu lebih sulit daripada melakukan mukjizat Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus dan pembedaan roh. Di zaman akhir, yang palsu akan tampak sangat meyakinkan. Karena itu Roh Kudus memberi karunia pembedaan, bukan untuk mencurigai semua orang, tetapi untuk supaya kita tidak mudah tertipu Bapak Ibu. Roh Kudus menajamkan hati agar kita tidak terpesona oleh tanda-tanda tanpa kebenaran, tidak tergoda oleh ajaran yang manis, tapi menyimpang dan tidak terombang-ambing oleh arus budaya. Ini kepekaan terhadap roh menjadi sangat penting di zaman penuh kebingungan ini Bapak Ibu. Roh dan seruan datanglah. Kitab Wahyu menggambarkan satu seruan indah. Roh dan mempelai berkata, datanglah. Perhatikan, roh yang pertama berseru,
Artinya Roh Kudus menyalakan kerinduan akan kedatangan Kristus ini. Jika kita jarang rindu akan kedatangannya, mungkin kita terlalu nyaman dengan dunia ini. Roh Kudus menanamkan kerinduan kekekalan. Ia mengingatkan dunia ini bukan tujuan akhir. Ia hanya persinggahan. Itu hanya persinggahan, Bapak Ibu. Sebuah seruan profetis diteriakkan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, menjelang kedatangan Kristus, Roh Kudus tidak hanya memberi kuasa. Ia akan memurnikan. Tidak hanya mengurapi, ia akan menyingkapkan. Tidak hanya menghibur, ia akan membangunkan. Akan ada gereja yang tertidur di dalam kenyamanan. Akan ada gereja yang bangun di dalam kesadaran Roh sedang membangunkan yang terakhir. Pertanyaannya untuk kita, jika Kristus datang lebih cepat daripada yang kita kira, apakah hati kita menyala atau dingin? Apakah iman kita bergantung pada suasana atau pada roh? Apakah kita hidup siap atau menunda pertobatan? Roh Kudus tidak diberikan hanya untuk membuat kita merasa diberkati loh. Ia diberikan untuk mempersiapkan kita bagi kemuliaan yang akan datang. Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Ia adalah jaminan sebuah warisan. Ia adalah api yang menjaga pelita tetap menyala. Dan ketika Kristus datang, gereja yang dipimpin Roh tidak akan panik. Ia akan bersuka cita. Karena roh yang membentuknya di bumi adalah roh yang akan menyambutnya di dalam kemuliaan. Amin.